sebelum kita memulai pemulaan kita pada hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa dulu. Baik kepada anak bapak, siapa yang mau berdoa? Nah, kepada sesuatu untuk berdoa. Baik kawan-kawan, berdoa mulai. Nah, baik anak-anak bapak, sebelumnya minggu kemarin kita sudah melanjutkan pemulaan kita, yaitu tentang salat sunnah muakkad dan salat sunnah ghairu muakkad. Nah, untuk pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang konsep ijtihad dan bermadzhab dalam hukum Islam, al-hakim dan al-hukmu. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya kepada anak Bapak. Sebelumnya di sini ada nggak atau pernah dengar gitu di luar tentang ijtihad? Pernah nggak dengar? Pernah nggak? Yang buatnya pernah apa tidak? Pernah. Tahu nggak apa artinya? Nah, ijtihad ini maksudnya ialah mengupayakan dengan sekuat tenaga. Ijtihad tersebut ialah mengupayakan dengan sekuat tenaga. Maksudnya dalam konsep fikih ialah ijtihad tersebut adalah bagaimana seseorang mujtahid mengeluarkan sebuah hukum baru, namun hukum tersebut masih berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Hanya saja kenapa dikeluarkan hukum baru? Karena di dalam Al-Quran dan hadis tersebut tidak tercantumkan secara terperinci. Maksudnya lah dalam Al-Quran tersebut dia masih bersifat yang namanya global. Apalagi di zaman sekarang ini dengan perkembangan zaman, tentu hukum tersebut tentu berbeda cara pemakaiannya. Nah, jadi intinya ialah ijtihad tersebut adalah mengeluarkan hukum-hukum baru yang masih berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Bisa diulangi apa itu ijtihad? Ada tuh? Bisa diulangi? Ya, tunjuk tangan saudara. Hukum yang berlandaskan dengan hadis. Ya, ada lagi yang bisa menyempurnakan? Ya. Hukum baru yang dikeluarkan oleh para mujtahid yang berlandaskan pada hadis. Nah, ini kita lanjut. Nah, menurut Imam para mazhab, ijtihad ini adalah mengeluarkan hukum-hukum baru untuk bisa nantinya mendapatkan hukum Islam, yaitu al-hakim dan al-hukmu. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya lagi kepada anak Bapak. Ada yang nggak tahu apa itu al-hakim, apa itu al-hukmu? Ada yang tahu anak Bapak? Tidak ada. Kalau ada Bapak share ya. Ada yang tahu? Tidak ada. Yakin? Oke, lanjut ya. Pada terlambat. Kenapa Anda terlambat?
yaitu tentang al-hakim. Nah, kata hakim ini anak-anak berasal dari bahasa Arab yang artinya orang yang memutuskan dan menetapkan hukum. Nah, jadi al-hakim tersebut adalah orang yang menetapkan sebuah hukum atau sebuah yang namanya peraturan. Al-hakim ini yang menetapkan segala sesuatu dan yang mengetahui hakikat seluk-beluk segala sesuatu. Nah, jadi di sini anak-anak, maksud dari al-hakim tersebut ialah selain dia memutuskan, selain dia menetapkan hukum tersebut, dia juga harus tahu tentunya seluk-beluk dari sesuatu hal tersebut yang akan dia putuskan atau yang akan dia keluarkan hukum tersebut. Paham sampai sini? Nah, coba apa itu hakim tadi? Al-hakim tersebut. Tunjukkan ke satu kalau dia tahu ya. Berasal dari bahasa Arab yang artinya orang yang memutuskan dan menetapkan hukum. Nah, betul. Nah, tadi pengertian al-hakim menurut bahasa. Nah, di sini pengertian al-hakim secara istilahnya ialah al-hakim tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi landasan dalam menetapkan hukum. Nah, al-hakim di sini dapat berupa ayat Al-Quran, hadis, qiyas, ijma' atau istishad. Contohnya dalam kasus hukum jual beli, al-hakim adalah objek jual beli itu sendiri. Nah, contoh lain di sini adalah dari al-hakim tersebut, contohnya ialah dalam kehidupan sehari-hari aja kita contohin ya. Contoh seperti ini. Ibu Rida mewajibkan anaknya untuk membiasakan bangun setiap subuh. Nah, kata dari ibu tersebut itulah yang dinamakan dengan al-hakim tersebut, atau orang yang memerintahkan atau membuatkan suatu putusan. Nah, dalam konsep usul fikih, contoh lainnya ialah seperti ini. Kenapa lagi kenapa? Tadi macet lah. Macet. Macet Macet berjamaah ya. Nah, dalam fikih Bapak contohkan seperti ini. Allah mewajibkan seluruh umat Islam untuk membayar zakat. Nah, al-hakimnya di mana? Di Allah. Paham sampai situ? Paham? Selanjutnya lanjut kita kepada yang kedua, yaitu al-hukmu atau hukum. Hukum merupakan sesuatu yang diterapkan berdasarkan al-hakim yang telah ditentukan. Al-hukmu dapat berupa kewajiban, larangan, kebolehan atau sunnah. Nah, jadi anak-anak Bapak, al-hukmu ini atau hukum ini bisa keluar tentu berdasarkan yang dinamakan adanya al-hakim tersebut. Bagaimana hukum tersebut bisa keluar anak-anak jikalau al-hakimnya tidak ada? Contoh seperti ini. Ibu Rida mewajibkan anaknya bangun subuh tiap hari. Nah, kalau tidak ada ibu Rida tersebut menyuruh, bisa nggak hukum tersebut keluar? Tidak. Nah, jadi hukum tersebut bisa keluar
Contohnya seperti ini. Orang yang melakukan jual beli tersebut dengan maksud untuk kejahatan, halal atau haram? Nah, yang haram tersebutlah yang dikatakan dengan al-hukum tersebut. Nah, bisa sampai sini enggak? Bisa. Nah, Bapak mau tanya kalau bisa, apa perbedaan dari al-hakim dan al-hukum tersebut? Kalau bisa ceritakan. Orang ataupun yang memerintahkan, sedangkan hukum itu atau hukum itu adalah apa itu yang ditentukan ataupun hasil yang diberikan. Nah, kita tahu dulu. Nah, sampai di sini ada nggak yang mau anak tanyakan kepada Bapak? Paham? Nah, ini kita masuk kepada contoh lain penyerapan al-hakim dan al-hukum dalam berbahasa. Nah, di sini Bapak pakai mazhab Syafi'i karena kita di sini sudah tahu pakai mazhab Syafi'i. Nah, kita seperti ini. Dalam masalah salat Jumat, mazhab Syafi'i menetapkan berdasarkan hadis Nabi yang menyebutkan bahwa salat Jumat wajib bagi laki-laki yang tinggal di suatu tempat. Nah, di sini coba Bapak mau tanya, tunjukkan orang siapa yang tahu. Di mana al-hakimnya di sini? Mazhab Syafi'i. Nah, selanjutnya al-hukumnya di mana? Soal laki-laki. Menyebutkan bahwa salat Jumat tersebut wajib bagi laki-laki yang ditinggal di suatu tempat. Nah, al-hakimnya mazhab Syafi'i tersebut dia yang menetapkan sebuah hukum berdasarkan kepada hadis. Nah, hukum yang dia keluarkan tersebut adalah salat Jumat tersebut wajib bagi laki-laki yang tinggal di suatu tempat. Nah, di sini Bapak mau nanya kepada Anda, ada nggak yang mau? Kan sudah paham kan tentang al-hakim dan al-hukum tersebut kan? Nah, Bapak mau tanya, ada nggak yang tahu atau memberikan sebuah contoh tentang al-hukum dan al-hukum tersebut? Nah, pertanyaan tadi. Dalam Al-Qur'an ketiga aqimus sholata wa atuz zakata wa amru ma'ruf. Itu Pak, Al-Qur'an sajil matigo Pak. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Di situ adalah hukumnya adalah siam bahasa Pak. Siapa hakimnya adalah Allah